Menanti comeback Nathan Tejeoyaon, Shin Tae-yong perlu menyiapkan rencana cadangan. Gemparkan dunia. Pujian berkelas Sir Alex Ferguson melihat gol cantik timnas U23 versus Jordania. Gemparkan dunia. Komentar berkelas pelatih top dunia Arsene Wenger tentang timnas Indonesia. Pemain top dukung timnas U23 lolos Olimpiade Erick Thohir beri STY kejutan. Mereka adalah tim paling nekat. Legend Korea sorot cara STY kembangkan Indonesia. Media Korea heboh. Dilempari telur, dipeluk Indonesia. Shin Tae-yong lawan Korea di perempat final Piala Asia U23. Pernyataan mengejutkan pelatih Korea U23 usai dipastikan versus Indonesia di 8 besar. Pengakuan mengejutkan Yordania hasil akhir 4-1 timnas lolos ke 8 besar, sekelas Yordania tumbang. Indonesia gak se-mediocre dulu, kini berbeda. Ketika tiki-taka Indonesia dapat sorotan dunia. Selamat datang Emil Audero. Jawaban Erick Thohir jadi kenyataan. Usai Scudetto Emil urus naturalisasi. Jauh dari Belanda demi timnas. Tangis haru ibu Ivar Jenner, timnas U23 lolos 8 besar Piala Asia. Ambisi Shin Tae-yong singkirkan negara sendiri demi Indonesia. Cara Indonesia kalahkan Korea Selatan. Ujian Shin Tae-yong, timnas U23 hadapi Korsel, pengamat, harus punya strategi baru. Timnas Indonesia U23 melaju ke perempat final Piala Asia, STY perpanjang kontrak. Komentar mengejutkan pelatih SC Heerenveen nasib Nathan Tejeoyaon dilepas ke timnas U23 atau tidak. Se-Asia Tenggara Heher. Madam Pang komentari kemenangan timnas Indonesia U23, begini katanya. Pelatihnya di Belgia sampai heran. Marcelino jadi kunci lolosnya timnas U23 ke 8 besar Piala Asia. Sekarang, Asia angkat topi ke Indonesia, tim Garuda yang merebut hati penggemar dunia. Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U23 setelah mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Komentar positif diberikan oleh Madam Pang, manajer timnas Thailand, yang mengakui kualitas timnas Indonesia semakin kuat di bawah asuhan Shin Tae-yong. Madam Pang tidak kaget dengan kelolosan timnas Indonesia ke perempat final karena ia telah mengamati perkembangan tim tersebut. Madam Pang juga berharap timnas Thailand dapat meraih kemenangan melawan Tajikistan untuk lolos ke perempat final seperti timnas Indonesia. Jadwal pertandingan perempat final Piala Asia U23 telah diumumkan. Dan timnas Indonesia akan menghadapi juara grup B yang akan ditentukan antara Korea Selatan dan Jepang. Prestasi timnas Indonesia U23 yang berhasil mencapai perempat final sangat luar biasa mengingat mereka merupakan tim baru dalam turnamen ini. Mereka telah menunjukkan performa yang mengesankan dan akan menghadapi tantangan berikutnya dengan semangat yang tinggi. Marcelino Ferdinand telah menunjukkan performa yang luar biasa di timnas Indonesia, baik di level senior maupun U23. Ia mencetak 2 gol yang penting dalam kemenangan timnas Indonesia U23 atas Yordania dengan skor 4-1 dalam ajang Piala Asia U23 2024. Penampilan impresif Marcelino telah menarik perhatian publik internasional terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Marcelino terbukti menjadi pemain kunci di timnas Indonesia U23, terutama dalam peran gelandang. Ia memiliki kecepatan dan kelincahan yang memungkinkannya melewati pemain lawan dengan mudah. Penampilannya yang mengesankan dalam pertandingan melawan Qatar dan Australia juga menunjukkan akselerasi dan kemampuan individu yang menakjubkan. Pelatihnya di Belgia, Har selaku pelatih Kisdin, mengakui kehebatan Marcelino dan terkejut melihatnya menjadi pemain paling berpengaruh di timnas Indonesia U23 dalam turnamen ini. Marcelino telah menunjukkan kualitasnya yang di atas rata-rata dan semoga ia dapat terus membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi. Dukungan dan tanggapan dari publik sepak bola sangat positif terhadap penampilan Marcelino. Semoga ia terus memberikan kontribusi yang besar bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 telah menunjukkan penampilan yang mengesankan dalam ajang Piala Asia U23. Meskipun mengalami kekalahan kontroversial dalam pertandingan melawan Qatar, mereka berhasil bangkit dengan kemenangan meyakinkan 0-1 atas Australia dan 4-1 atas Yordania.
Penampilan Timnas Indonesia U23 yang kuat dan adaptasi pemain seperti Ivar Jenner, Nathan Chan, dan Justin Hubner telah mencuri perhatian media dan supporter internasional. Banyak media internasional, termasuk dari Vietnam, Malaysia, dan Irak, memberikan dukungan dan pujian atas penampilan Timnas Indonesia U23. Mereka mengakui permainan yang apik dan menyebut Timnas Indonesia sebagai tim yang tidak boleh diremehkan. Meskipun masih dianggap sebagai tim yang tidak difavoritkan, Timnas Indonesia U23 telah membuktikan potensinya dan berhasil mencapai perempat final. Namun, media ESPN menilai bahwa Timnas Indonesia U23 masih belum bisa dianggap sebagai favorit untuk lolos ke Olimpiade Paris. Mereka mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan sebelum Timnas Indonesia dapat meraih kesuksesan yang lebih besar. Meskipun demikian, Timnas Indonesia U23 tidak akan menyerah dan akan terus berjuang. Pelatih Shin Tae-yong terus memantau pola permainan calon lawannya, baik itu Korea Selatan atau Jepang, untuk mempersiapkan strategi yang tepat. Timnas Indonesia U23 memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen ini, dan mereka berharap dapat mencapai babak semifinal atau bahkan lebih. Dukungan dan apresiasi dari masyarakat Asia dan penggemar sepak bola internasional memberikan semangat tambahan bagi Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 telah menunjukkan perkembangan yang positif dan memiliki potensi untuk menjadi kekuatan baru dalam sepak bola Asia. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23. Meskipun Korea Selatan merupakan lawan yang tangguh, Timnas Indonesia U23 tetap optimis dan siap memberikan yang terbaik. Pelatih Shin Tae-yong telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi pertandingan ini, termasuk memantau pertandingan Korea Selatan sebelumnya. Nathan Choaon dipastikan tidak akan tampil dalam pertandingan ini karena belum dilepas oleh klubnya, SSC Heerenveen. Meskipun absennya Nathan merupakan kehilangan yang signifikan, Timnas Indonesia U23 tetap memiliki pemain-pemain berkualitas seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Ramadan Sananta yang siap menggantikannya. Pelatih Shin Tae-yong diperkirakan akan mengandalkan formasi 3-4-2-1 dengan fokus pada permainan menyerang. Pertahanan Timnas Indonesia U23 akan dijaga oleh Muhammad Ferrari, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Sementara itu, lini penyerangan akan dipimpin oleh Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Rafael Strijk. Meskipun Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tantangan berat, mereka memiliki keyakinan dan semangat untuk mencapai hasil yang baik. Skuad Garuda Muda siap memberikan perlawanan kepada Korea Selatan dan berharap dapat lolos ke semifinal. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23. Korea Selatan tampil impresif dengan meraih 3 kemenangan di fase grup dan menjadi juara grup B. Pelatih Shin Tae-yong menyadari bahwa Timnas Korea U23 bukan lawan yang mudah dan akan mempersiapkan tim terbaiknya. Pelatih Shin Tae-yong telah mempelajari strategi Korea Selatan melalui pertandingan mereka melawan Jepang. Ia akan mencoba memberikan kejutan dalam formasi dan gaya bermain untuk menghadapi Timnas Korea U23. Timnas Indonesia U23 juga memiliki kekuatan yang patut diwaspadai, seperti kecepatan sayap dan ancaman dari lini belakang. Namun, Korea Selatan memiliki komposisi skuad yang kuat dengan pemain-pemain muda yang berkarir di Eropa. Pertandingan ini akan menjadi ujian mental dan fisik bagi Timnas Indonesia U23. Pelatih Shin Tae-yong berharap para pemain dapat tetap fokus dan tidak puas diri setelah mencapai perempat final. Target Timnas Indonesia U23 adalah mencapai semifinal dan meraih tiket Olimpiade. Selain itu, pelatih Shin Tae-yong akan mempelajari strategi lawan dan mencari celah untuk mengalahkan Korea Selatan. Pertandingan ini akan menjadi tantangan berat, namun Timnas Indonesia U23 siap memberikan yang terbaik. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23. Meskipun Timnas Indonesia U23 telah menunjukkan performa yang baik di fase grup, mereka menyadari bahwa Korea Selatan bukan lawan yang mudah.
Pelatih Shin Tae-yong mempersiapkan tim dengan strategi yang berbeda untuk menghadapi Korea Selatan. Meskipun ada beberapa kelemahan yang terlihat dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, seperti sisi kanan yang terbuka dan beberapa kesalahan operan, Timnas Indonesia U23 telah menunjukkan perkembangan yang positif. Pemain-pemain Liga 1 yang menjadi bagian dari tim telah memberikan kontribusi yang signifikan. Penting bagi Timnas Indonesia U23 untuk tetap fokus dan menjaga mentalitas yang kuat dalam menghadapi Korea Selatan. Meskipun Korea Selatan memiliki kekuatan dan pengalaman yang lebih tinggi, Timnas Indonesia U23 memiliki kecepatan dan semangat yang dapat menjadi senjata mereka. Pelatih Shin Tae-yong telah melihat perkembangan pemain-pemainnya dan berharap dapat menghadirkan kejutan dalam strategi dan permainan. Target Timnas Indonesia U23 adalah mencapai semifinal dan meraih tiket Olimpiade. Selain itu, perpanjangan kontrak pelatih Shin Tae-yong menunjukkan kepercayaan dari pihak manajemen terhadap kinerjanya. Hal ini memberikan motivasi tambahan bagi pelatih dan pemain untuk terus berjuang. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23. Pelatih Shin Tae-yong telah meminta izin kepada klub Nathan Chawawen, pemain yang telah bersinar di Timnas Indonesia U23, untuk kembali bergabung dengan tim. Nathan Chawawen memiliki peran penting dalam permainan Timnas Indonesia U23, terutama di lini tengah. Awalnya, klub SC Heerenveen hanya memberikan izin 1 minggu kepada Nathan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Namun, setelah Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final, banyak pihak, termasuk pecinta sepak bola, pundit, dan pengurus PSSI, memohon agar Nathan diberikan izin untuk bermain dalam laga perempat final melawan Korea Selatan. Pelatih SC Heerenveen, Kees van Wonderen, awalnya tidak mengizinkan Nathan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23 karena Piala Asia U23 bukan agenda FIFA. Namun, akhirnya klub mau melepaskan Nathan setelah permintaan dari PSSI. PSSI sedang berusaha bernegosiasi dengan SC Heerenveen agar Nathan dapat bermain dalam laga perempat final. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan atau Jepang dalam laga perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam turnamen ini. Meskipun Korea Selatan merupakan lawan yang sulit, Timnas Indonesia U23 siap memberikan perlawanan terbaik. Timnas Indonesia U23 semakin mendapatkan perhatian internasional setelah mencetak sejarah dengan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Nathan Chawawen, pemain kunci Timnas Indonesia, kembali ke klubnya di Belanda, Heerenveen, setelah bermain di Piala Asia U23. Meskipun ada upaya dari PSSI untuk melobi klub agar Nathan bisa tetap bermain di pertandingan perempat final melawan Korea Selatan, kehadiran Nathan di tim sangat penting untuk meningkatkan peluang Indonesia. Nathan adalah pemain yang memiliki peran penting di lini tengah Timnas Indonesia. Ia mampu memfilter serangan lawan, melakukan pressing yang agresif, dan mendistribusikan bola dengan akurat. Keberadaannya memberikan kekuatan dan kreativitas di lini tengah Timnas Indonesia. Pujian juga datang dari pelatih legendaris seperti Sir Alex Ferguson, yang memberikan apresiasi kepada performa Timnas Indonesia U23. Ferguson menyebut Timnas Indonesia sebagai tim yang mengejutkan dan memiliki potensi untuk berkembang lebih baik di masa depan. Meskipun kehadiran Nathan sangat penting, Timnas Indonesia juga harus memiliki rencana cadangan jika Nathan tidak bisa bermain. Salah satu opsi adalah memainkan Justin Hubner di lini tengah, yang memiliki kemampuan bertahan yang kuat dan mampu mengorganisir permainan dari belakang. Pertandingan perempat final melawan Korea Selatan akan menjadi ujian yang berat bagi Timnas Indonesia. Dalam pertandingan ini, penting bagi para pemain untuk tidak kalah dalam melakukan pressing di lini tengah agar bisa mengimbangi permainan Korea Selatan. Meskipun peluang Indonesia akan lebih besar dengan kehadiran Nathan, tetapi optimisme perlu diimbangi dengan rendah hati dan fokus pada permainan. Timnas Indonesia masih dalam tahap pengembangan untuk menjadi tim yang disegani di Asia, dan progres yang telah dicapai harus terus ditingkatkan. Timnas Indonesia U23 telah mencetak prestasi yang luar biasa di Piala Asia U23. Mereka berhasil melaju ke perempat final setelah kemenangan yang mengesankan atas Yordania dengan skor 4-1.
Permainan timnas Indonesia yang mengadopsi gaya tiki-taka mendapatkan sorotan dari media dan Federasi Sepak Bola Asia.